Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faradil Anjani. Di sini saya akan membahas mengenai understanding leadership. Adapun 4 pokok bahasan yang kali ini akan saya sampaikan. Yang pertama ada defining the challenge. Yang kedua leading from within. Yang ketiga leading through vision. Dan yang terakhir growing with your role. Pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu definisi kepemimpinan. Menurut Griffin dan Ebert, kepemimpinan yaitu proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Thinking leadership. Pemimpin itu dibuat daripada dilahirkan. Dan meskipun hasrat nyata untuk memimpin merupakan prasyarat kepemimpinan, tapi keterampilan utama yang diperlukan untuk memimpin itu dapat dipelajari. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi dan mendorong orang lain untuk mengatasi tantangan, menerima perubahan terus-menerus, dan mencapai tujuan. Pemimpin memberikan contoh yang kuat melalui prinsip hidup mereka sendiri. Mereka mendapatkan hasilnya, namun juga bertanggung jawab atas kegagalan. Prinsip hidup di sini dapat berupa aturan, kepercayaan, atau kode moral yang penting bagi Anda dan membantu pengambilan keputusan sepanjang hidup. Lalu apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin? Yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang pertama yaitu mempelajari dengan cepat apa yang dapat memotivasi anggota tim, lalu meminta pandangan tim mengenai suatu situasi. Berpikir melampaui apa yang terjadi dalam jangka pendek, mengetahui cara melatih dan mengembangkan tim, serta menetapkan standar untuk membangun tim. Sedangkan hal yang tidak dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama yaitu memikirkan hasil kemarin akan tetap dihitung besok. Tidak berhubungan dengan emosi sendiri, tidak memerhatikan apa yang terjadi di sekitarmu, tidak meminta umpan balik tentang kepemimpinan dan ide-idemu, serta tidak menjaga kebugaran fisik dan berpikiran positif. Leading and managing. Apakah kalian tahu terdapat perbedaan-perbedaan antara seorang leader atau pemimpin dengan seorang manajer? Leader itu merupakan seseorang yang membuat keputusan dan mengkomunikasikan sebuah pesan. Sedangkan manajer adalah seorang yang menetapkan strategi, mengukur kinerja, dan menjalankan suatu sistem. Manajemen yang baik membutuhkan beberapa kepemimpinan. Dan pemimpin yang hebat setidaknya tahu apa yang diperlukan untuk menjadi manajer yang baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya, di sini terdapat tabel mengenai perbedaan antara pemimpin dan manajer. Seorang pemimpin proses berpikirnya berfokus pada orang, sedangkan seorang manajer berfokus pada benda. Pemimpin lebih menjabarkan visi, menciptakan masa depan, dan melihat secara luas. Sedangkan manajer melaksanakan rencana, meningkatkan masa sekarang, dan melihat secara sempit. Pemimpin akan memberdayakan koleganya, lalu melihat permasalahan. Sedangkan manajer lebih mengontrol bawahan dan mengarahkan ke koordinat. Pemimpin melakukan hal yang benar, menciptakan perubahan, dan melayani bawahan. Sedangkan manajer melakukan sesuatu dengan benar, mengelola perubahan, dan melayani superordinat. Pemimpin dalam melakukan pemerintahannya menggunakan pengaruh, konflik, dan akan bertindak tegas. Sedangkan manajer menggunakan otoritas, akan menghindari konflik, dan bertindak secara bertanggung jawab. Leading from within. Meningkatkan kesadaran diri adalah bagian penting untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mampu memahami apa kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Orang-orang
orang lebih menghormati pemimpin yang merangkul nilai-nilai yang kuat dan bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri dalam hidup. Untuk mendemonstrasikan kekuatan ini, kamu harus menjadi pemimpin yang dapat dicontoh. Tunjukkan kepada tim bahwa kamu memiliki keyakinan untuk mengambil risiko, dapat bertahan melalui masa-masa sulit, dan bahkan siap untuk terus belajar, beradaptasi, dan menciptakan peluang bisnis yang baru. Tidak semua orang berpikir dengan cara yang sama. Memahami gaya berpikirmu dan gaya orang lain di sekitarmu akan memberi beberapa alat kepemimpinan yang berharga. Istilah gaya berpikir tidak mengacu pada IQ-mu, tetapi bagaimana kamu memproses informasi. Secara luas, kita dapat membedakan antara 3 gaya: taktis, operasional, dan strategis. Kebanyakan orang cenderung terjebak hanya menggunakan salah satu gaya berpikir. Tapi dengan mengenali gaya berpikir kamu sendiri, kamu mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda dan memikirkan masalah dengan cara yang baru dan segar, serta menarik. Dengan melakukan ini, kamu akan bekerja lebih efektif dengan tim kamu karena dapat memahami cara mereka berpikir dan berkomunikasi, dan kamu dapat berbicara dengan orang lain dalam bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, terdapat 3 gaya berpikir, yaitu ada taktis, operasional, dan strategis. Taktis memiliki karakteristik yaitu menerima arahan, berfokus pada bagaimana mencapai sebuah tujuan, rencana, dan memikirkan tindakan apapun secara logis. Sedangkan operasional melihat peluang untuk tindakan dan perbaikan, berfokus pada praktis tindakan dan implementasi dalam situasi yang kompleks. Gaya strategis memikirkan masalah apapun dari prinsip pertama dan memperbaiki masalah dan dengan yakin tantangan masalah ke atas. Lalu terdapat 6 gaya kepemimpinan menurut Daniel Goleman. Yang pertama ada koersif atau paksaan. Cirinya menuntut orang untuk memenuhi perintahnya dan mendorong orang untuk mencapai kontrol diri. Yang kedua ada autoritatif. Cirinya menggerakkan orang menuju visi yang jelas. Yang ketiga ada afiliatif. Menciptakan keharmonisan antara atasan dan bawahan. Yang keempat, demokratis. Membangun rasa hormat dengan mendengarkan pendapat orang lain. Cirinya berkolaborasi, semangat tim, dan komunikasi keterampilan. Yang kelima ada page setting. Menuntut kesempurnaan tugas. Dan yang terakhir, coaching atau pelatihan. Pemimpin bertindak sebagai penasihat, mengembangkan keterampilan pada orang lain, dan mengembangkan empati dan kesadaran diri pada orang lain. Developing self-awareness. Untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki kesadaran diri dan kesadaran akan sekitar. Kesadaran diri berarti menganalisis pikiran dan emosi diri, mencari umpan balik sebanyak mungkin dari orang lain, dan mengembangkan keterampilan mendengarkan. Kita mungkin pernah mendengar istilah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan kemampuan mengidentifikasi, membedakan antara dan menggunakan perasaan sendiri atau perasaan orang lain untuk membantu pikiran dan tindakan kamu. Pentingnya emotional intelligence tidak bisa dilebih-lebihkan. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa emotional intelligence adalah indikator potensi kepemimpinan yang jauh lebih baik daripada ukuran standar kecerdasan seperti IQ. Emosi yang dialami pemimpin mempengaruhi budaya organisasi, membentuk produktivitas, kepuasan karyawan, loyalitas, dan pengaruh nyata pada hasil. Lantas, emotional intelligence itu digunakan untuk apa sih? Yang pertama sebagai recognizing emotion atau mengakui emosi.
Di sini akan mengidentifikasi dan mengkategorikan perasaan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu regulating emotion, mengatur emosi. Mengatur bagaimana perasaan diri sendiri mempengaruhi cara berpikir. Yang ketiga, using emotion, menggunakan emosi. Memanfaatkan emosi agar dapat mengambil keputusan positif walau saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, empathizing, dapat melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, nurturing, peduli terhadap orang lain, menunjukkan apresiasi nyata atas kontribusi orang lain. Memahami dan mengendalikan diri akan memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun organisasi. Mampu mengendalikan amarah, mengatasi kebosanan, dapat mengubah kekecewaan menjadi energi positif. Mengetahui suasana hati negatif akan membuat kamu berfokus pada hal detail, sedangkan suasana hati positif akan memberi ide, solusi, meningkatkan produktivitas, dan manajemen waktu. Mampu menghadapi dan menganalisis ketakutan dapat membuat kamu menemukan solusi dan dapat menghemat waktu. Selanjutnya ada setting out the vision. Visi merupakan sebuah gambaran masa depan dari sebuah tim atau organisasi. Peran kepemimpinan adalah untuk menciptakan visi atau tujuan strategis dalam sebuah organisasi dan mengembangkan rencana agar sejalan dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada developing the vision. Seorang pemimpin perlu mengembangkan visi sejak awal dengan melibatkan timnya. Pemimpin perlu untuk menyatakan dan menciptakan kembali visi dengan berkomunikasi dengan tim. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tanya jawab ataupun pertemuan tim. Orang-orang akan termotivasi oleh pemahaman yang jelas mengenai apa yang harus mereka kerjakan untuk memenuhi visi tersebut. Nah, bagaimana sih bekerja dengan tim itu? Yang pertama, memberikan peran kepada setiap orang dalam mengimplementasikan visinya. Yang kedua, bertanya kepada anggota untuk menyajikan sorotan kepada anggota tim lainnya. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengatakan terima kasih. Yang keempat, merayakan kesuksesan tim. Dan yang terakhir, mengeksplor bersama anggota mengenai perpaduan unik antara nilai, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Seorang pemimpin harus mampu bertumbuh dan beradaptasi bersama visi dan organisasinya. Terdapat 4 fase pertumbuhan dari suatu organisasi. Yang pertama ada startup, rapid growth, continued growth, dan devolution. Yang pertama startup. Startup ini merupakan masa-masa di mana sebuah organisasi baru memulai usahanya. Biasanya akan berfokus pada penyampaian layanan baru kepada konsumen baru. Umpan balik dari konsumen datang dengan cepat, dan sekelompok kecil orang merespon dengan cepat dan antusias. Pada tahap ini, peran pemimpin yaitu menjaga kedekatan dengan pelanggan dan stafnya, serta mendorong adanya ide baru. Pemimpin akan terlibat dalam kegiatan garis depan dan pengambilan keputusan. Lalu, ada rapid growth. Pada tahap ini akan ada penurunan energi dan inisiatif. Waktu akan dihabiskan untuk merancang dan menerapkan sistem, struktur, dan standar. Pemimpin harus bekerja keras agar tetap bersedia memberikan masukan atau nasihat yang diperlukan oleh para anggotanya. Yang ketiga ada continued growth. Pemimpin mulai menyadari bahwa ia tidak dapat lagi mengontrol segalanya dan tidak memiliki cukup waktu. Anggota tim membutuhkan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Pada titik ini, pemimpin harus mulai mengenali kebutuhan untuk pendelegasian. Dan yang terakhir ada devolution. Pada masa ini, pemimpin perlu mengelola hubungan untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara kolaboratif
dan berkomitmen penuh terhadap keseluruhan strategi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai understanding leadership. Semoga informasi yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.